Dulu, pada saat saya bersekolah di SMA, saya terbiasa mendengarkan musik lewat radio, kala itu radio Prambors, untuk belajar. Dengan mendengarkan musik dari radio tersebut, saya merasa lebih nyaman dan saya dapat mengerjakan PR dan juga menghafal atau memahami materi-materi pada saat sedang persiapan ujian. Dan juga pada saat mempelajari materi-materi untuk ulangan harian atau ujian akhir. Pada saat berlangsungnya proses belajar itu, tanpa sadar, tadinya kan suara musik itu lebih dominan ya, masuk ke telinga dan pikiran kita. Tapi lama-kelamaan, perlahan-lahan akhirnya saya tidak lagi mendengarkan musik tersebut dan suara penyanyinya dan terfokus pada materi. Jadi itu berjalan secara alami. Jadi bagi saya, untuk berkonsentrasi itu tidak membutuhkan suasana yang betul-betul sunyi, sepi. Bahkan saya bisa mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi pada suasana gaduh atau suasana berisik, di mana ada suara-suara orang berbicara, suara-suara kendaraan. Itu tidak menjadi masalah bagi saya, karena sudah terbiasa. Jadi, jangan khawatir bagi teman-teman yang rumahnya atau tempat tinggalnya di daerah yang berisik, tetap bisa berkonsentrasi asalkan mau latihan ya. Jadi jangan menghindar, tapi tetap belajar di tempat tersebut dengan kita membaca dengan seksama, dengan cermat apa yang tertulis di materi, lalu memikirkannya. Nanti lama-lama akhirnya kita bisa fokus kepada materi kita dan suara-suara yang ada di sekitar kita itu tidak lagi masuk ke dalam perhatian kita. Itu pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai atlet, bagaimana saya berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran, terutama ketika lagi menghadapi pertandingan ya. Pertama-tama, tentu kita perlu membaca doa dulu ya sebelum bertanding. Kalau saya biasanya singkat, baca bismillah dengan khusyuk, atau bisa baca doa-doa lain ya yang tidak terlalu panjang. Ini bermakna kita memohon perlindungan dan berserah diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketika bertanding itu biasanya saya membawa foto atau gambar anak-anak saya yang masih kecil. Biasanya saya letakkan di saku depan atau di samping meja, sehingga sewaktu-waktu bisa saya lihat atau saya pandangi. Ini sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap berkonsentrasi untuk mencapai tujuan. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya ya. Yang ketiga, perlu juga kita mempertimbangkan untuk membawa air minum. Bisa air putih atau air mineral, bisa juga teh atau kopi, atau minuman energi atau vitamin. Ya, kalau saya biasanya bawa tumbler, itu isinya kopi itu. Jadi kopinya masih tetap hangat ya, sehingga enak diminum. Ini akan meningkatkan stamina sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi. Lalu terakhir, tentu kita perlu bersyukur terhadap tugas atau pertandingan yang sudah kita selesaikan dengan mengucap alhamdulillah ya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Cara untuk berkonsentrasi dalam menulis, biasanya saya melakukan beberapa cara. Salah satunya dengan mengalokasikan waktu khusus yang tanpa gangguan, misalnya setelah tengah malam, sehingga tidak ada gangguan apapun dari telepon ataupun gangguan dari sekitar di rumah. Lalu yang kedua, mematikan ponsel ya, jadi supaya tidak ada gangguan dari ada notifikasi yang nggak perlu, sehingga bisa mendistract konsentrasi dalam menulis. Lalu juga persiapkan tempat kerja yang nyaman. Kalau memang biasanya saya dilakukan di rumah, dicari corner yang memang biasanya bisa membuat kita lebih tenang dalam menulis. Biasanya saya melakukan dengan menggunakan laptop, sehingga laptop itu juga harus sudah full battery ya. Lalu diusahakan juga di lingkungan itu, misalnya saya gunakan AC supaya nyaman, tidak gerah ya dalam waktu yang lama. Lalu juga saya biasanya juga menyediakan secangkir kopi untuk misalnya
di tengah menulis saya butuh sebuah mood booster ya. Kopi bisa juga sebagai energizer seperti itu. Dan yang perlu juga dalam menulis itu kita juga perlu target, misalnya dalam waktu 1 jam ke depan ini saya harus menyelesaikan satu bab penulisan buku atau satu artikel 2 halaman seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita punya target dalam waktu kita bisa memfokuskan diri untuk tetap menulis sampai selesai. Seperti itu aja sih tipsnya dari saya. Semoga bisa bermanfaat.